Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mila di Kebaktian Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru tanggal 20 Februari tahun 2022. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022 di pertengahan bulan Februari. Tapi kita tahu, kita percaya Tuhan Yesus selalu memimpin kita, menyertai kita, memberkati kita walaupun tidak kita sadari. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, kakak mau mengingatkan kembali untuk menyiapkan Alkitab, buku tulis, alat tulis. Terlebih, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas kesehatan, pemeliharaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau beribadah, Tuhan sertai kami, pimpin kami, berkati kami. Berikan kami hati yang penuh konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kemuliaan-Mu bersinar-sinar dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan pujian berikut ini. Nah adik-adik, Tuhan sudah begitu mengasihi kita tanpa kita sadari. Di dalam kondisi yang serba kekurangan seperti sekarang ini, di mana kita masih mengalami pandemi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan adalah dengan cara memberitahukan tentang Dia kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, yuk kita dengarkan pujian berikut ini. Manis dan
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Kak Yemima. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Ada adik-adik sekolah minggu nih. Kakak keasikan main lagu Yesus di dalam rumahku, nggak sadar kalau sudah ada adik-adik semuanya. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tadi kalian udah semangat banget nyanyi, memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi, Yesus di dalam rumahku. Kakak mau ngajak kalian untuk nyanyi lagu ini dalam 4 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, India. Nanti adik-adik bisa lihat teksnya di bawah sini ya. Semuanya siap ya nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Tuh, wadah, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekarang ganti bahasa Mandarin. Cu Yesus cai wo chan ching tung, walau walau ya, walau walau ya, walau walau ya. Cu Yesus cai wo chan ching tung, walau walau ya, walau walau ya. Bahasa yang terakhir, bahasa Indonesia. Gap Yesus meregan men he, musik kusi he, musik kusi he, musik kusi he. Gap Yesus meregan men he, musik kusi he, musik kusi he. Sekali lagi pakai bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Tepuk tangan buat adik-adik semua, sudah bisa nyanyiin 4 bahasa. Kakak aja sampai belepotan loh nyanyinya. Oh iya,
Adik-adik pasti nanya ya, Kak, lagunya Yesus di dalam rumahku, maksudnya apa sih? Ya maksudnya adalah Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Ketika kita sudah mulai ngomong, Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau karena Engkau adalah juru selamat dan aku mengizinkan Engkau masuk di dalam hatiku. Sejak adik-adik bilang itu, Tuhan Yesus akan hadir di dalam hati setiap adik-adik. Ya, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Juru selamat artinya yang membawa kita kepada keselamatan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita, Tuhan Yesus yang mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan Yesuslah yang terus memelihara setiap kita. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sebatas juru selamat kita, tetapi Tuhan Yesus itu sebagai Bapa, sebagai sahabat kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita, kita semua mengalami perubahan loh. Perubahannya apa? Perubahannya saat kalian yang tadinya suka ngambek nih, sedikit-sedikit ngambek, tapi sejak Tuhan Yesus hadir di hati kalian, kalian itu selalu ada yang ngingetin. Masa kamu dikit-dikit ngambek sama mama, masa dikit-dikit ngambek sama kakak. Anak Tuhan kok dikit-dikit ngambek sih. Nah, ada yang ngingetin gitu. Nah, artinya itu Tuhan Yesus yang ngingetin melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Diingetin, ayo jangan ngambek. Jadinya kita nggak ngambek, jadinya kita senyum terus, kita happy terus, kita selalu bersyukur. Makanya lagunya tadi bilang, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Artinya ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita sudah merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Sukacita yang terus hadir di dalam hati kita. Yang dikit-dikit mau nangis, sama Tuhan diingetin, jangan nangis. Masa dikit-dikit nangis, berantem dikit nangis, dimarahin mama dikit nangis, nggak boleh nangis. Tapi kita harus menerima nasihat dari papa mama. Nah, adik-adik, kita sudah menerima nih Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita juga sudah merasakan sukacita daripada Tuhan. Nah, berarti kita harus bagiin ke orang lain. Kita harus cerita sama orang lain nih. Kita harus cerita kalau Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus itu juru selamat kita loh. Jadi Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan kita. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat salah, Tuhan Yesus mengampuni kita, menyucikan kita lagi. Tuhan Yesus juga yang menuntun kita, mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, kita harus cerita nih sama papa, mama, "Pa, aku udah ngerasain Tuhan Yesus nih di hati aku." Cerita juga sama kakak, sama adik, sama opa, oma, sama teman-teman kita semuanya. Kita harus cerita kalau Tuhan Yesus sudah hadir di dalam hati kita. Tuhan Yesus sudah hadir dan membuat kita berubah. Tadinya yang nakal, yang bandel, sekarang berubah jadi anak yang baik. Tadinya yang males-malesan jadi anak yang rajin. Nah, adik-adik, yuk kita mau menceritakan juru selamat kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus maupun yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita nyanyiin dalam bahasa Indonesia, nyanyi 2 kali ya. Yang pertama kakak, yang kedua adik-adik di rumah ya. Kita nyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik di rumah, Yesus, senang-senanglah. Yesus rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke, biarlah kita selalu merasakan kasih Tuhan dalam hati kita, dan kita juga mau menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kita mau cerita kepada mereka tentang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mengenal Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai sahabat kami, sebagai Bapa kami. Dan kami merasakan pertolongan-Mu di dalam hidup kami, di mana Engkau merubah hidup kami yang tadinya kami bandel, kami sekarang sudah berkurang bandelnya, kami bisa jadi anak yang nurut, anak yang rajin, anak yang mau dengar-dengaran dengan orang tua. Tuhan, kami juga mau supaya kami bisa menceritakan perbuatan-Mu di dalam hidup kami kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ataupun orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau, supaya kami bisa menjadi saluran berkat yang Engkau pakai untuk memberkati orang lain, sehingga orang lain juga bisa percaya dan mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Memberitahukan orang lain tentang juru selamat. Itulah tema kita hari ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Yemima. Terima kasih Kak Yemima untuk firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Mari kita tutup kebaktian ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Tuhan, kami ingin menunjukkan kasih kami kepadamu dengan cara memberitahukan tentang kabar baik itu. Tentang Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kami, yang rela menebus kami dari dosa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu ini, bahkan untuk selama-lamanya Engkau selalu memimpin kami, menyertai kami, memberikan kami berkat begitu banyak ya Tuhan. Tuhan, ibadah kami sudah selesai, kami mau kembali beraktivitas. Tuhan sertai kami, pimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.